Selamat berjumpa kembali dengan Juli Murtini dalam pembelajaran geografi untuk materi Sistem Informasi Geografi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mempelajari Sistem Informasi Geografi, tujuan pembelajaran yang akan kita capai diantaranya siswa dapat mengidentifikasi 3 komponen SIG, data SIG, sumber data SIG, memahami tahapan SIG, dan memahami manfaat SIG. Sistem Informasi Geografi merupakan sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis dan penayangan data secara spasial terkait dengan muka bumi. Dalam mempelajari SIG, maka kita seperti berhadapan pada seperangkat komputer di mana memiliki komponen berupa perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan brainware yaitu manusia. Hardware atau perangkat keras merupakan satu unit komputer beserta instrumennya. Di sini, untuk hardware dibagi menjadi 3 berkaitan dengan tahapan dalam sistem informasi geografi. Hardware untuk masukan merupakan alat untuk memasukkan data ke dalam jaringan komputer. Misalnya scanner, digitizer, CD-ROM, keyboard, mouse. Kemudian, untuk alat pemrosesan merupakan sistem dalam komputer yang berfungsi mengolah, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk sesuai kebutuhan. Contoh, CPU, tape drive, disk drive. Kemudian untuk komponen keluaran berfungsi untuk menayangkan informasi geografi sebagai data dalam proses SIG. Di samping menayangkan juga mencetak. Contoh alatnya adalah Visual Display Unit, plotter, dan printer. Macam dari komponen SIG dalam bentuk hardware diantaranya Visual Display Unit, scanner, CD-ROM, plotter, printer, CPU, disk drive, dan tape drive. Untuk software, dalam SIG, software merupakan sistem modul yang berfungsi untuk memasukkan, menyimpan, dan mengeluarkan data yang diperlukan. Dalam SIG, software atau perangkat lunak memiliki 3 bagian, yaitu sistem operasi seperti Windows, sistem aplikasi atau software aplikasi seperti ArcGIS, ArcView, dan sistem utilitas dan program pendukung seperti bahasa pemrograman Java, Visual Basic, Python, dan lain-lain. Komponen yang ketiga adalah brainware. Brainware merupakan kemampuan manusia dalam mengelola dan memanfaatkan SIG secara efektif. Manusia sebagai pelaku dituntut kemampuannya dalam penguasaannya dalam teknologi yang mutakhir. Dalam SIG memiliki 2 jenis data, yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial adalah data yang berkaitan dengan ruang, sementara data atribut
merupakan data yang berkaitan dengan isi ruang. Data spasial terdiri dari 3, yaitu titik, garis, dan area atau poligon. Sementara data atribut merupakan data deskriptif, kadang berbentuk kualitatif dan kuantitatif. Ini adalah contoh dari data spasial. Keunggulan dari data spasial yang berupa data vektor dan data raster memiliki keunggulan sebagai berikut. Untuk raster, struktur data raster sederhana, tumpang susun dan kombinasi data yang dipetakan mudah dilakukan, analisis keruangan mudah dilakukan, dan sebagainya. Sementara kelemahannya adalah volume data grafik yang besar sehingga memerlukan tempat penyimpanan yang besar pula. Untuk data vektor, keunggulannya ruang penyimpanannya kecil, resolusi spasialnya tinggi, dan memiliki batas-batas yang tegas dan jelas sehingga sangat baik untuk pembuatan peta, peta administrasi, dan persil tanah pemilik. Kelemahannya, struktur datanya rumit, datanya sulit dimanipulasi, dan memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk perangkat lunaknya. Ini adalah merupakan contoh dari data atau macam dari data atribut. Tadi dikatakan bahwa data atribut berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berfungsi untuk menunjukkan perbedaan jenis atau rupa. Data kuantitatif berfungsi untuk menunjukkan perbedaan nilai dari objek. Contoh, data interval, data ordinal, data nominal, dan data rasio. Selanjutnya, SEC memiliki sumber data di antaranya data spasial, peta analog, GPS, data tabular, dan citra. Dalam SEC, tahapan terdiri dari 3, yaitu masukkan atau input, 2, proses, yang ketiga, output. Masukan atau input meliputi tahap mengumpulkan data dan memasukkan ke dalam komputer, kadang sampai tersimpan. Kemudian pada tahap proses memiliki kegiatan manajemen data, memanggil, memanipulasi, atau perubahan struktur, misal data vektor menjadi data raster, perubahan geometris seperti perubahan skala atau proyeksi, integrasi atau penggabungan antar layer data, serta klasifikasi dan generalisasi data. Selain itu juga menganalisis data-data digital seperti analisis spasial, analisis lebar, analisis penjumlahan aritmatik, serta analisis garis dan bidang yang tersimpan di dalam komputer dengan teknik tumpang susun antar layar dikenal dengan teknik overlay. Berikut adalah diagram tentang tahapan dari SEC. Data input meliputi tabel, laporan, pengukuran lapangan, data digital, peta, tematik, citra, foto udara, dan sebagainya. Kemudian data tersebut diproses dalam storage atau retrieve dan processing. Hasilnya dalam bentuk keluaran yaitu peta, tabel, laporan, dan informasi digital. SEC dapat bermanfaat untuk penyajian informasi geografi secara lengkap dan akurat. Selain itu, SEC dan penginderaan jauh menunjang perencanaan pembangunan di berbagai bidang. Contohnya transmigrasi, lingkungan hidup,
perencanaan dan pemantauan daerah pantai dan laut, pemantauan program Impres Desa Tertinggal, dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.